Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dari Prodi FKIP Biologi. Saya akan menjelaskan proses pertumbuhan diferensi dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, menjelaskan definisi tumbuh, diferensi dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu pada perkembangan tumbuhan terdapat mekanisme yang menyebabkan sel-sel muda berkembang menjadi bermacam-macam sel atau jaringan dewasa. Mekanisme ini disebut diferensiasi. Dengan kata lain, diferensiasi adalah proses beratur yang menyebabkan sel dengan struktur dan fungsi sama menjadi berbeda. Yang kedua, menjelaskan proses perkembangan, pematangan, dan pencambahan biji. Proses yang pertama, pematangan. Daerah pematangan terdapat di belakang daerah pembentangan. Di daerah ini sel-sel telah mengalami diferensiasi dan telah sempurna perkembangannya. Sebagai contoh, pada daerah pematangan, di daerah ini sel-sel telah mengalami diferensiasi dan telah sempurna perkembangannya. Sebagai contoh, pada daerah pematangan sel terdapat rambut akar yang merupakan tonjolan sel-sel epidermis yang berfungsi untuk meningkatkan absorpsi air dan mineral dari dalam tanah. Proses perkecambahan biasanya diawali dengan masuknya air ke dalam biji. Air masuk ke dalam biji melalui mikrofil dan testa. Masuknya air ke dalam biji dipengaruhi oleh peristiwa imbibisi. Hal itu menyebabkan perubahan kondisi di dalam sel dan memungkinkan diaktifnya enzim-enzim yang mengatalisis reaksi-reaksi biokimia perkecambahan. Yang ketiga, menjelaskan dua faktor yang mempengaruhi perkecambahan, yaitu faktor luar. Faktor luar ada air, merupakan salah satu syarat penting bagi berlangsungnya proses perkecambahan benih. Yang kedua, temperatur. Temperatur merupakan syarat penting yang kedua bagi perkecambahan benih. Yang ketiga, oksigen. Proses respirasi ini akan berlangsung selama benih masih hidup. Cahaya. Kebutuhan benih terhadap cahaya untuk memperkecambahan berbeda-beda, tergantung jenis tanamannya. Benih dapat diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan akan cahaya menjadi 4 golongan, yaitu golongan yang memerlukan cahaya secara mutlak untuk memperkecambahan, misalnya Viscum album. Golongan yang memerlukan cahaya untuk mempercepat perkecambahannya, misalnya Lactuca sativa. Yang ketiga, golongan di mana cahaya dapat menghambat perkecambahannya, misal Allium sp. Yang keempat, golongan di mana benih dapat berkecambah sama baik di tempat gelap atau ada cahaya. Yaitu yang faktor dalam ada tingkat kemasakan benih. Benih yang dipanen sebelum tingkat kemasakan fisiologinya tidak tercapai, tidak mempunyai viabilitas tinggi. Ada ukuran benih. Di dalam jaringan penyimpanannya, benih memiliki karbohidrat, protein, lemak, dan mineral, yaitu yang antara lain dormansi. Suatu benih dikaitkan dorman apabila benih itu sebenarnya hidup tetapi tidak mau berkecambah, walaupun diletakkan pada keadaan lingkungan yang memenuhi syarat bagi perkecambahan. Ada lagi penghambat perkecambahan. Banyak zat yang diketahui dapat menghambat perkecambahan benih yang dikenal antara lain larutan dengan tingkat osmotik tinggi, misal larutan manitol, larutan NaCl, yaitu antara lain lagi bahan-bahan yang mengganggu lintasan metabolisme, umumnya menghambat respirasi seperti cyanida, ditrophenol, azide, fluorida, hidroksilamine. Antara lain lagi herbisida, coumarin, auxin. Yang keempat, menjelaskan fase perkecambahan, yaitu ada fase imbibisi,
fase pembentukan enzim, fase pemanjangan sel radikala, fase pertumbuhan kecambahan. Slide selanjutnya menjelaskan pola perkembangan embrio sampai tumbuhan dewasa. Tahap penting dalam siklus hidup tanaman yang diikuti oleh dormasi dan perkecambahan. Zigot yang dihasilkan setelah pembuahan harus menjalani berbagai fisi selular dan diferensiasi menjadi embrio matang. Embrio tahap akhir memiliki 5 komponen utama termasuk meristem, aplikasi pucuk, hipokitil, meristem, akar, tutup akar, dan kotiledon. Tidak seperti embriogenesis hewan, embriogenesis tumbuhan menghasilkan bentuk tumbuhan yang belum matang. Sebagian besar tidak memiliki struktur seperti daun, batang, dan struktur reproduksi. Yang slide selanjutnya menjelaskan proses penuaan dan program kematian sel. Kematian sel diprogram PCD, kadang-kadang disebut sebagai bunuh diri sel, adalah kematian dari sel sebagai akibat dari peristiwa di dalam sel seperti apoptosis atau autofagi. PCD dilakukan dalam proses biologis yang biasanya memberikan keuntungan selama siklus hidup organisme. Misalnya, diferensiasi jari tangan dan kaki pada embrio manusia yang sedang berkembang terjadi karena sel-sel di antara jari-jari tangan saling bertumpuk. Hasilnya adalah digitnya terpisah terjadi melain fungsi fundamental selama keduanya mengembangkan jaringan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya menjelaskan mekanisme pembesaran dan pemanjangan sel tumbuhan. Pertumbuhan pada makhluk hidup bersel dari banyak pertumbuhan pada makhluk hidup bersel banyak atau multiselular ditandai dengan pertambahan ukuran sel atau sel bertambah besar dan panjang, dan pertambahan jumlah sel. Sedangkan pertumbuhan pada makhluk bersel satu, yaitu uniselular, ditandai dengan penambahan ukuran sel. Adanya proses pertumbuhan ini dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Tanaman yang bertambah panjang di tempat gelap belum dikatakan tumbuh walaupun volumenya bertambah, karena bobot kering sebenarnya menurut akibat respirasi yang telah berlangsung, sedangkan fotosintesa tidak terjadi. Dalam keadaan normal, pertumbuhan bukan saja pertambahan volume tetapi juga diikuti oleh pertambahan bobot kering. Proses pertumbuhan tanaman terdiri dari pembelahan sel, lalu diikuti oleh pembesaran sel, dan terakhir adalah diferensiasi sel. Pertumbuhan hanya terjadi pada lokasi tertentu saja, yaitu pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Yaitu ini yang terakhir mengamati pertumbuhan tanaman dan membuat kurva. Berikut ini adalah kurva sigmoid pertumbuhan daun Vigna. Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan kacang panjang Vignacensis di setiap pertambahan harinya selalu mengalami peningkatan ukuran panjang daun. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh dari faktor internal maupun eksternal. Pada pengukuran hari ketiga didapatkan hasil pengukuran pada daun 1 sampai 3 berturut yaitu 1, 7, 1, 9, dan 2 sampai 5 sampai 2,5 cm. Sedangkan pada hari terakhir atau hari ke-14 didapatkan hasil pengukuran pada daun 1 sampai 3 berturut-turut yaitu 5 cm, 5,9 dan 5,6 cm. Jika diambil dari rata pertumbuhan dari daun 1 sampai daun 3, dapat disimpulkan bahwa pada pengukuran dari hari ketiga dapat nilai sebesar 2 mm. Sedangkan pada hari pengukuran terakhir atau hari ke-14 didapatkan nilai sebesar 5,5 cm. Kemudian teman-teman ya, saya akhiri untuk video ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.